Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi bersama Edukasi Matematika. Dan pada video kali ini kita akan membahas turunan, tapi aplikasinya di dalam dunia fisika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas turunan ya, tapi aplikasinya dalam matematika. Tapi sekarang kita akan membahasnya di dalam dunia fisika. Gimana sih kegunaannya? Oke, nama saya Kevin Adrian dan di sini teman-teman bisa cari saya ya di @kevinadrian48 di Instagram saya. Lalu juga saya ada all shop ya, di sini ada @kevatstore. Di sini saya menjual tas dan dompet para wanita yang murah tentunya dengan kualitas yang baik. Dan Seforte Sneakers ini adalah teman-teman yang suka sepatu, suka sneakers. Nah, di sini adalah surganya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, pertanyaan gini, kenapa sih kita harus belajar turunan? Kenapa sih kita harus pakai banget? Harusnya itu pakai banget bisa kerjain turunan. Nah, coba perhatikan ini baik-baik. Misalnya begini, kita punya suatu fungsi ya, kecepatan terhadap waktu. Fungsi kecepatan terhadap waktu, lihat di sini, ini kurvanya melengkung ya, berarti tidak konstan. Ada apa di situ? Ada percepatan. Ya, dari yang awalnya mulanya 0, dia diam, sampai dia kecepatannya mencapai 9. Nah, di situ pasti ada percepatan. Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana cara kita menentukan percepatannya pada detik ke-1? Nah, tentu kita tahu rumus bahwa percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Karena kita coba lihat ini. Misalnya, percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, di sini saya definisikan misalkan fungsi Vt ini sama dengan T kuadrat. Ya, kita coba. Tentu selisih kecepatan dibagi selisih waktu, apakah kita tinggal memasukkan V2-nya 9, V1-nya 0, T2-nya 3, T1-nya 0, dan jawabannya 3 meter per second? Jawabannya salah. Salah banget. Kenapa? Karena kita ingin menghitung ketika di titik T-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau dia dari T-nya sama dengan 3 sampai T-nya sama dengan 0, itu adalah percepatan rata-rata secara total. Kayak gitu. Sekarang gimana caranya? Coba kita tarik garis misalkan dari 0 sampai katakanlah 2. Tentu kita bisa bilang V2-nya adalah 4 dikurang 0, V1. T2-nya adalah 2 dikurang 0. Sama dengan tentu kita 4 dibagi 2, 2 meter per second kuadrat. Lalu coba kita perkecil lagi misalkan. Misalkan dari 0,4 sampai 1,6 detiknya. Tentu tinggal dikuadratkan aja kan, 1,6 kuadrat dikurang 0,4 kuadrat dibagi 1,6 dikurang 0,4, jawabannya masih 2. Sehingga ketika kita semakin perkecil, tentu apa yang semakin mengecil? Garisnya. Delta T-nya yang semakin menuju 0, semakin kecil. Kita bisa bentuk menjadi limit seperti ini. Ya, di mana limit delta T menuju 0, Vt plus delta T. Ya, terserah mau T-nya berapa, ini sebagai V2 nanti dikurang Vt, ini sebagai V1 nantinya dibagi delta T. Dan ini adalah bentuk turunannya menjadi bentuk turunan kecepatan terhadap waktu. Atau bisa kita buat menjadi V aksen T. Sesederhana itu, sehingga kita bisa bilang AT sebenarnya turunnya dari VT. Berapa? T kuadrat adalah turunannya itu 2T. Ketika kita tadi pengen bilang T sama dengan 1, tinggal masukin T-nya sama 1. 2 kali 1, 2. Gampang kan? Nah, sekarang konsep ini juga berlaku kalau kita mau mencari kecepatan. Ya, dari turunan fungsi posisi. Vt sama dengan S aksen T. St-nya adalah fungsi posisi. Ya, fungsi jarak atau orang bilang biasanya. Sehingga kalau mau dapat percepatannya tinggal diturunkan lagi, ya kan? Dari St diturunkan jadi Vt. Habis itu diturunkan lagi menjadi At, kayak gitu. Ingat ya, posisi diturunkan menjadi kecepatan, diturunkan lagi menjadi percepatan. Seperti itu. Nah, tapi yang harus diingat bahwa semua fungsi ini harus terhadap waktu, ya.
alias variabel dalam persamaan itu adalah variabel waktu, atau bisa dilambangkan sebagai T, kayak gitu. Kalau X, kalau Y, itu coba dicek dulu, itu X dan Y apakah variabel waktu. Kalau bukan, salah, nggak bisa berlaku fungsi ini. Cara ini nggak berlaku. Nah, kemarin kita coba latihan soal, misalkan ST sama dengan 2T pangkat 3 plus 5T plus 3 misalkan. Nah, disuruh tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T sama dengan 2. Sederhana, VT tinggal diturunkan satu kali, dapat 6T kuadrat plus 5. Ya kan? 2T pangkat 3 diturunkan menjadi 6T kuadrat, 5T diturunkan menjadi 5. 3 diturunkan menjadi 0. Nah, tinggal dimasukkan T-nya sama dengan 2. Nah, nanti dapat 29. Lalu percepatannya gimana? Sama, diturunkan lagi aja. Ya kan? Tinggal diturunkan dari yang sini. 6T kuadrat ditambah 5. 6T kuadrat diturunkan menjadi 12T. 5 turunkan menjadi 0. Sehingga kita dapat kalau T-nya sama dengan 2 menjadi 24. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini adalah bonus. Nah, kita pengen coba temukan hukum 2 Newton. F sama M kali A menggunakan turunan. Nah, gimana caranya? Kita ingat bunyi ini, hukum yang ini. Gaya itu terjadi karena adanya perubahan momentum terhadap waktu. Ya, ingat nih, gaya terjadi karena perubahannya momentum terhadap waktu. Kita tahu momentum rumusnya adalah P sama dengan M kali V. Momentum adalah massa dikali kecepatan. Sehingga, kalau kita mau mencari perubahan atau selisih, jadi seperti ini kan, delta P sama dengan delta MV. Tapi karena kita ingin mencari terhadap waktu, tinggal dibagi T aja, delta T. Perubahan momentum terhadap waktu, kayak gini bentuknya. Nah, lalu kita bisa ekspresikan ini menjadi seperti ini. Perubahan momentum terhadap waktu kita bisa turunkan, jadi turunan si momentum terhadap waktu. Terhadap T, nah dP dt sama dengan tentu dmv dt. Ingat ini bentuk turunan rantai ya, yang U kali V, maka tinggal turunannya U aksen V ditambah UV aksen. M-nya sebagai U, V-nya ya sebagai V. Nah, U aksennya apa? dm dt. Ya, M-nya diturunkan terhadap T, habis itu dikalikan dengan V ditambah M dikalikan dengan dV dt. Ini turunan si V terhadap T. Oke, setelah itu kita tinggal lihat ini dm dt berarti perubahan massa terhadap waktu. Dan yang perlu diingat adalah suatu kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya itu tidak ada perubahan massa di situ. Massanya sifatnya konstan jadinya. Sehingga kalau tidak ada perubahan massa, maka perubahan massanya kita bilang sebagai 0. Seperti ini. dm dt-nya 0. Nah, sehingga kita bisa bilang tinggal F ya atau dP dt kan tadi kan gaya itu merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Berarti dP dt sama dengan F. Perubahan momentum terhadap waktu adalah gaya. Gaya sama dengan M kali dV dt. Tadi ingat dV dt adalah A, percepatan. Sehingga kita bisa ganti jadi M kali A. Kayak gitu. F sama dengan M kali A. Kita dapat kayak gitu. Gampang banget kan? Nah, thank you teman-teman semua. Nantikan video selanjutnya. Goodbye.